Babak 1986, Guanxiu penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Ding Zhong tidak asing dengan nama Duan Lingtian. Meskipun nama ini telah menyebar di sekte pemujaan api baru-baru ini, karena alasan orang tersebut hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, dia tidak menganggap orang itu sangat tinggi. Selain itu, dia bahkan telah memberitahu lebih dari satu orang bahwa Duan Lingtian hanyalah orang biasa yang beruntung. Orang biasa tetaplah orang biasa. Meskipun dia beruntung, dia tidak akan bisa bangkit. Jadi bagaimana jika dia berbakat dalam memahami kemampuan surgawi? Sudah ditakdirkan bahwa dia tidak akan dapat mencapai banyak hal tanpa memiliki bakat bawaan yang tinggi. Jadi bagaimana jika dia bisa berubah menjadi prajurit naga 9 cakar? Bahkan jika orang biasa yang hanya memiliki akar spiritual kuning adalah prajurit naga bercakar 9, anggota naga di klan naga tidak akan pernah memperlakukannya seperti naga surgawi bercakar 8 juga. Selain sebagai simbol status, naga surgawi bercakar 8 dari klan naga juga merupakan simbol kekuatan. Selain itu, alasan naga surgawi bercakar 8 memiliki posisi yang begitu tinggi di klan naga terutama karena bakat bawaan marsial Dao dan kekuatan mereka. Menurut pendapat Ding Zhong, Duan Lingtian tidak memilikinya. Yang kuat dihormati di klan naga. Tidak mungkin bagi klan naga untuk mengakui seseorang yang lemah. Jadi kamu Duan Lingtian. Ekspresi Ding Zhong langsung berubah. Senyum di wajahnya telah menghilang dan digantikan dengan ekspresi dingin. Meskipun dia telah mendengar tentang kekuatan yang ditunjukkan Duan Lingtian beberapa hari yang lalu yang dekat dengan Saint Celestial Stage, dia masih tidak menganggapnya tinggi. Menurutnya, itu pada dasarnya adalah batas Duan Lingtian. Bagaimanapun, Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, dan batasnya adalah puncak dari panggung orang suci teladan. Bahkan jika dia maju lebih jauh, akan sangat sulit baginya untuk menerobos ke tahap Saint klasik. Ketika dia meninggal, kekuatannya mungkin hanya berada pada bentuk pertama dari tahap surgawi suci. Orang seperti itu tidak layak untuk dia goda. Hah, Duan Lingtian bingung ketika dia melihat perubahan ekspresi Ding Zhong. Segera setelah itu, dia dihantam oleh kesadaran. Dia hanya mengangkat bahu saat senyum tak berdaya muncul di wajahnya. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa. Duan Lingtian tidak bodoh. Dia secara kasar bisa menebak alasan mengapa Ding Zhong memperlakukannya dengan baik sebelumnya. Dia pasti mengira Duan Lingtian memiliki masa depan yang cerah di depannya dan mencoba menggunakan kesempatan ini untuk menyanjungnya. Perubahan ekspresi Ding Zhong pasti karena pengungkapan namanya. Dia pasti berpikir tidak ada gunanya menyanjungnya lagi. Ada dua alasan untuk ini. Pertama, seperti kebanyakan orang di sekte pemujaan api, Ding Zhong mengira dia memiliki akar spiritual bawaan kuning. Kedua, Ding Zhong tidak berpikir bahwa dia bisa melawan Lian. Dia merasa Duan Lingtian akan mati dalam pertempuran antara dia dan Lian. Tidak peduli apa alasannya, itu telah memberitahunya satu kebenaran umum. Menurut pendapat Ding Zhong, dia tidak lagi layak. Itulah mengapa sikap Ding Zhong terhadapnya berubah drastis. Betapa dangkalnya, meskipun Duan Lingtian telah melihat banyak adegan seperti itu dalam hidupnya, dia masih bisa menggelengkan kepalanya dan menghela nafas secara emosional ketika dia melihat ini. Secara alami, dia tidak terganggu oleh itu. Tidak penting apakah Ding Zhong memperlakukannya dengan baik atau tidak selama dia menyelesaikan pendaftaran untuknya dan tidak mencoba menyakitinya. Untungnya, meskipun sombong, Ding Zhong tidak mempersulit Duan Lingtian selama proses pendaftaran. Setelah dia selesai mendaftarkan Duan Lingtian, dia berbalik untuk melihat pemuda di sisi kirinya dan berkata, "Pergi bawa beberapa seragam untuk murid Saint Lan untuknya." Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik untuk melihat pemuda lain dan berkata, "Siapkan token identitas dan kartu kristal untuk menyimpan poin kontribusi untuknya." Ya, kedua pemuda itu adalah pembantu Ding Zhong di registrar murid baru Saint Lan. Secara alami, mereka akan melakukan apa yang diperintahkan. Mungkin, itu karena pengaruh Ding Zhong, ketika tatapan mereka menyapu Duan Lingtian, sedikit penghinaan bisa terlihat di mata mereka. Duan Lingtian hanya mengabaikan mereka. Setiap orang berhak atas pendapat mereka sendiri, jadi dia memilih untuk mengabaikannya. Tidak apa-apa selama mereka tidak mencari masalah dengannya. Murid Saint Lan memiliki token identitas. Mata Duan Lingtian berkedip. Ketika dia berada di Black Turtle Sanctum, dia hanya diberikan seragam eksklusif untuk murid Black Turtle Sanctum dan bukan token identitas.
Sepertinya perlakuan istimewa diberikan kepada murid Seinlen. Adapun kartu kristal yang menyimpan poin kontribusi, itu harus sama dengan kartu kristal Sekte Penerangan Bulan yang menyimpan poin merit. Poin kontribusi di dalam kemungkinan besar akan memungkinkan saya untuk menukar barang-barang berharga di Tanah Suci Sekte Pemujaan Api. Tidak sulit bagi Duan Lingtian untuk mengetahui hal ini. Segera, kedua pemuda itu menyiapkan beberapa set seragam murid Seinlen, token identitas, dan kartu kristal untuk Duan Lingtian. Terima kasih. Dihadapkan dengan ekspresi dingin Ding Zong dan kedua pemuda itu, Duan Lingtian menganggukkan kepalanya ke arah mereka dengan sopan sebelum dia berbalik untuk pergi. Setelah dia pergi, dia menemukan bahwa dia tidak tahu di mana kediaman para murid Seinlen berada. Duan Lingtian ingin berbalik dan kembali ke registri. Namun, ketika dia mengingat getaran yang tidak dapat didekati dari ketiga orang itu, dia menolak gagasan itu. Tidak apa-apa, saya tidak akan mencari mereka. Saya hanya akan mencari orang lain dan bertanya-tanya. Duan Lingtian pergi begitu dia memikirkan hal ini. Penatua Ding Zong, bukankah agak tidak pantas jika kita tidak mengirimnya ke kediaman para murid Tanah Suci? Lagi pula ini pertama kalinya dia datang ke Tanah Suci, salah satu pemuda bertanya sambil menatap Ding Zong setelah Duan Lingtian pergi. Mengapa? Apakah Anda berencana untuk menjilatnya? Ding Zong tersenyum menghina saat dia berkata, bahkan jika Duan Lingtian sangat berbakat dalam memahami kemampuan surgawi, dia tidak akan memiliki pencapaian besar di masa depan karena dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Sementara itu, Duan Lingtian akhirnya menemukan murid Seinlen dan menanyakan arah ke kediaman murid Seinlen. Terima kasih, kakak senior. Setelah mendapatkan jawaban yang diinginkannya, Duan Lingtian tentu saja senang. Dia berterima kasih kepada murid Seinlen yang telah dia hentikan. Murid Seinlen di depannya adalah seorang pria paruh baya kekar. Dia memiliki penampilan yang sederhana dan baik hati. Dengan kata lain, dia tampak seperti orang yang jujur. Dihadapkan dengan rasa terima kasih Duan Lingtian, dia dengan cepat melambaikan tangannya. Kami berdua murid dari sekte yang sama. Tidak perlu bersikap begitu sopan. Berdasarkan kata-katanya, orang bisa mengatakan bahwa dia adalah orang yang baik. Saudara muda, pria parubaya kekar memanggil Duan Lingtian ketika dia melihat dia akan pergi. Ya, Duan Lingtian memandang setengah baya kekar dengan bingung. Kenapa aku tidak membawamu ke sana? Pria parubaya kekar itu bertanya. Tidak apa-apa, Duan Lingtian tahu itu tidak nyaman bagi pihak lain. Dia bisa melihat ini dari arah yang dituju pria itu sehingga dia menolak niat baiknya. Apa kamu yakin? Pria parubaya kekar itu bertanya dengan ragu-ragu. Tidak apa-apa. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Kemudian, dia berbalik dan menuju ke arah yang ditunjukkan pria parubaya kekar kepadanya sebelumnya. Pada saat yang sama, seorang pemuda yang lewat mendekati pria parubaya kekar dan bertanya dengan rasa ingin tahu, Guan Xiu, apakah Anda tahu murid Black Turtle Sanctum itu? Berdasarkan pakaian pemuda itu, dia juga seorang murid Seinlen. Tidak, Guan Xiu, pria parubaya kekar, menggelengkan kepalanya dan tersenyum polos. Dia pasti murid baru yang baru saja tiba di tanah suci kita. Dia tidak tahu arah ke kediaman murid Seinlen kami jadi dia datang untuk menanyakan arah kepadaku. Petik 2. Harus. Dia pasti murid baru yang baru saja tiba di tanah suci kita. Pemuda itu berkata dengan pasti. Tidak hanya itu, tapi dia kemungkinan besar telah direkomendasikan oleh pemimpin Sanctum dari Black Turtle Sanctum. Penilaian Seinlen untuk murid 4 simbol Sanctum hanya akan diadakan setelah beberapa waktu. Fakta bahwa dia datang lebih awal berarti dia memiliki bakat bawaan yang tinggi. Jika tidak, dia tidak akan direkomendasikan oleh pemimpin Sanctum dari Black Turtle Sanctum. Direkomendasikan secara pribadi oleh Sanctum leader dari Black Turtle Sanctum. Dia sangat luar biasa. Guan Xiu agak lambat. Meskipun dia melihat Duan Lingtian mengenakan seragam Black Turtle Sanctum, dia tidak terlalu memikirkannya. Aku benar-benar harus menyerahkannya padamu. Itu adalah kesempatan yang bagus tetapi Anda melewatkannya begitu saja. Jika itu aku pasti akan mencoba mendekati seorang jenius seperti itu. Namun, Anda bahkan tidak membawanya ke sana ketika dia menanyakan arah. Jika Anda berhasil menjalin semacam persahabatan dengannya, Anda mungkin bisa mendapat manfaat darinya seumur hidup Anda. Pria muda itu berkata dengan putus asa kepada Guan Xiu sambil menatapnya. Bisakah kita tetap dianggap teman jika aku begitu perhitungan?
Jelas bahwa Guan Xiu tidak setuju dengan kata-kata pemuda itu. Guan Xiu, kejar dia. Masih ada kesempatan untukmu. Pemuda itu melirik siluet di kejauhan sebelum dia mengingatkan Guan Xiu. Tidak, Guan Xiu keras kepala. Aku tidak akan berteman dengan seseorang berdasarkan alasan seperti itu. Kita tidak bisa dianggap teman jika aku mendekatinya dengan niat seperti itu. Dia pergi begitu dia selesai berbicara. Bodoh sekali. Melihat betapa tidak tahu berterima kasihnya Guan Xiu, pemuda itu mengutuk dengan putus asa. Setelah sekitar 15 menit, Duan Lingtian akhirnya tiba di kediaman murid Saint Lan. Kediaman para murid Saint Lan tidak dipisahkan menjadi berbagai tingkatan dan tingkatan. Untuk alasan ini, tidak ada perkelahian. Kediaman murid Saint Lan terletak di dalam lembah yang luas. Rumah para murid Saint Lan, di sisi lain, adalah banyak halaman kecil yang terletak di sekitar lembah. Ada tanaman di halaman kecil bersama dengan meja batu dan beberapa bangku batu. Di belakang halaman kecil itu ada rumah batu yang berdiri sendiri. Pintu rumah batu itu adalah pintu batu. Hanya dengan satu pandangan, orang bisa tahu bahwa kemampuan kedap suara dari rumah-rumah itu sangat bagus. Bab 1987, Yang Wen penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Tidak hanya kediaman murid Saint Lan yang tidak dipisahkan menjadi berbagai tingkatan dan tingkatan, tetapi ada total 3.000 halaman kecil yang disediakan untuk murid Saint Lan juga. 3.000 halaman kecil terletak di dalam lembah yang luas dan diatur seperti rumah teras di setiap sudut. Namun, karena luasnya lembah itu, tampaknya tidak terlalu ramai meskipun ada 3.000 halaman kecil. Saat ini, hanya ada lebih dari 2.000 murid Tanah Suci di Sekte Pemujaan Api. Bahkan jika semua murid Saint Lan tinggal di sini, masih akan ada banyak rumah kosong yang tersisa. Lingkungan budidaya di sini mirip dengan rumah primus tempat saya tinggal di belakang zona hukuman dari tambang pertama 4 simbol sanctum. Tunggu sebentar, meskipun ada juga 10 formasi pengumpulan roh di sini, kekayaan energi roh langit dan bumi di sini bahkan lebih baik daripada rumah primus. Setelah Duan Lingtian menemukan sebuah rumah, dia memasukinya. Ini pasti karena area ini dekat dengan tambang kuasi tingkat surgawi. Duan Lingtian tidak sulit untuk mengetahui hal ini. Saya harap saya akan dapat memahami tahap ketiga dari pedang hati berdaulat kali ini. Setelah menutup pintu, Duan Lingtian mengeluarkan pagoda 7 harta karun yang indah dan memasuki tingkat keempat dari pagoda 7 harta karun yang indah sebelum membenamkan dirinya dalam memahami metode kultivasi mental pedang Dao tertinggi, pedang hati yang berdaulat. Pada saat ini, basis budidaya Duan Lingtian telah mencapai kemacetan. Tidak mungkin baginya untuk menerobos ke tahap Saint klasik awal untuk saat ini. Selain itu, dia telah menguasai 4 kemampuan surgawi tingkat tinggi. Satu-satunya kekurangan yang dia miliki sekarang adalah kemampuan yang dapat membantunya pada saat yang genting. Untuk alasan ini, dia memutuskan untuk fokus memahami pedang hati yang berdaulat. Saat ini, Sovereign Heart Sword hanya membutuhkan satu dorongan lagi sebelum berhasil memasuki tahap ketiga. Orang yang sebelumnya tampaknya mengenakan seragam murid Black Turtle Sanctum. Duan Lingtian tidak tahu kapan dia datang ke kediaman murid Saint Lan dan sedang mencari halaman untuk tinggal. Dia telah menarik perhatian beberapa murid Saint Lan. Secara alami, para murid Saint Lan ini tidak menyadari identitasnya. Setelah sehari, berita mengejutkan menyebar di Tanah Suci Sekte Pemujaan Api. Murid Black Turtle Sanctum, Duan Lingtian, telah berhasil memahami kemampuan surgawi Black Turtle Sanctum yang paling berharga, Black Turtle's Barrier, dan dibebaskan dari hukumannya di zona hukuman dari tambang pertama For Symbols Sanctums. Dia telah datang ke Tanah Suci dan secara resmi menjadi murid Tanah Suci. Berita ini segera menimbulkan keributan besar di Tanah Suci. Duan Lingtian, prajurit naga bercakar 9, murid Sanctum Penyu Hitam yang menyinggung penatua api perak pertama Lian dan Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara saat dia tiba di Sekte Pemujaan Api. Pemberontak itu, rumor mengatakan bahwa meskipun dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning, karena alasan dia adalah prajurit naga 9 cakar dan fakta bahwa dia telah memahami 3 kemampuan surgawi tingkat tinggi, kemampuan tempurnya dekat dengan pembangkit tenaga listrik di panggung Saint Celestial. Saat ini, dia bahkan telah berhasil memahami kemampuan surgawi pertahanan nomor 1 Sekte Pemujaan Api kami, penghalang penyu hitam. Bukankah ini berarti kekuatannya sebanding dengan bentuk pertama dari tahap surgawi suci?
Mustahil. Penghalang penyu hitam hanyalah kemampuan surgawi defensif dan hanya memberinya kemampuan bertahan. Itu tidak akan memberinya kekuatan ekstra sama sekali. Jika ada, hanya pertahanannya yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik di first form of the Saint Celestial Stage. Dalam hal pelanggaran, dia pasti lebih rendah dari pembangkit tenaga listrik di bentuk pertama dari tahap surgawi suci. Petik 2. Saya mendengar bahwa basis kultivasinya telah memasuki puncak tahap teladan Saint. Sayangnya, dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Sulit untuk mengatakan apakah dia bisa menembus ke tahap Saint klasik. Petik 2. Bahkan jika dia bisa, dengan bakat bawaan martial daunnya, akan sulit baginya untuk mencapai sesuatu yang hebat. Alun-alun pusat dan kediaman murid Saint Land dipenuhi dengan orang-orang yang mendiskusikan hal yang sama. Sepertinya murid Black Turtle Sanctum yang tinggal di halaman kecil itu pasti Duan Lingtian. Banyak murid Saint Land mengalihkan pandangan mereka ke halaman kecil tempat Duan Lingtian tinggal. Murid Saint Land ini adalah mereka yang secara pribadi menyaksikan Duan Lingtian datang dan memasuki kediaman murid Saint Land kemarin. 1 menyebar ke 10, dan 10 menyebar ke 100. Segera setelah itu, sebagian besar murid Tanah Suci tahu di mana Duan Lingtian tinggal. Saudara muda Lingtian juga telah memahami penghalang penyu hitam. Sun De baru saja keluar dari rumahnya hari ini. Dia akan menuju ke istana hadiah di alun-alun pusat untuk melihat tugas apa yang bisa dia selesaikan untuk mendapatkan poin kontribusi. Selama waktu ini, dia mendengar banyak orang berbisik di antara mereka sendiri di kediaman murid Saint Land. Beginilah cara mengetahui bahwa Duan Lingtian juga datang ke Tanah Suci dan telah menjadi murid Tanah Suci juga. Terlebih lagi, situasi Duan Lingtian sangat mirip dengannya. Aku tidak percaya, bahkan belum 2 minggu, tetapi saudara muda Lingtian dan saya datang ke Tanah Suci satu demi satu dan menjadi murid Tanah Suci. Terlebih lagi, kami bisa datang ke sini karena kami berdua telah berhasil memahami penghalang penyu hitam. Saya pikir, saat ini, Black Turtle Sanctum pasti sedang gempar karena berita ini, kan? Sun De bergumam pada dirinya sendiri. Sun De tidak lain adalah orang yang rumah primusnya direbut oleh Duan Lingtian di zona hukuman tambang pertama 4 tempat suci. Karena tekanan dari Duan Lingtian, dia telah berhasil memahami kemampuan surgawi yang paling berharga dari Black Turtle Sanctum, penghalang penyu hitam, pada saat kritis. Untuk alasan ini, dia dibebaskan dari hukumannya. Begitu dia meninggalkan tambang pertama 4 simbol tempat suci, dia datang ke Tanah Suci dan menjadi murid Tanah Suci. Seperti dugaan Sun De, The Black Turtle Sanctum sedang gempar. Bahkan, kata gempar mungkin tidak cukup untuk menggambarkannya. Karena berita dari tambang pertama Four Symbols Sanctums dan Tanah Suci Sekte Pemujaan Api, Black Turtle Sanctum benar-benar gempar. Duan Lingtian telah berhasil memahami kemampuan surgawi yang paling berharga dari tempat suci penyu hitam, penghalang penyu hitam, dan dibebaskan dari hukumannya di tambang pertama tempat suci 4 simbol. Dia telah memasuki Tanah Suci dan menjadi murid Tanah Suci. Ya ampun, apakah ini benar? Belum genap 2 minggu, namun suaka penyu hitam kita sudah memiliki 2 murid yang telah berhasil memahami kemampuan surgawi yang paling berharga, penghalang penyu hitam. Selain sebagai kemampuan surgawi yang paling berharga di Sanctum penyu hitam kami, penghalang penyu hitam adalah kemampuan surgawi pertahanan nomor 1 di Sekte Pemujaan Api. Ini diakui secara luas sebagai kemampuan surgawi yang paling sulit untuk dipahami di antara kemampuan surgawi di keempat tempat suci. Namun, kemampuan surgawi dengan tingkat kesulitan yang begitu tinggi dipahami oleh 2 orang hanya dalam waktu kurang dari 2 minggu. Kakak senior Duan Lingtian sangat berbakat. Memang, kalau saja dia tidak memiliki akar spiritual bawaan kuning. Bahkan jika dia hanya memiliki akar spiritual bawaan berwarna hijau, masa depannya tidak akan terbatas. Saat ini, saya khawatir akan sulit baginya untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Petik 2. Tepat sekali. Batas yang dikenakan oleh akar spiritual bawaan padanya terlalu besar. Awalnya, aku bertanya-tanya mengapa dia datang ke Sekte Pemujaan Api padahal dia adalah prajurit naga bercakar 9. Posisinya akan setara dengan naga surgawi bercakar 8 jika dia pergi ke klan naga. Sekarang aku memikirkannya, itu pasti karena dia hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Bagaimana klan naga arogan bisa menganggapnya sebagai naga surgawi bercakar 8 dan memperlakukannya dengan hormat dengan akar spiritual bawaan seperti itu? Aku pikir juga begitu.
Saya pikir dia datang ke sekte pemujaan api kami karena dia dikucilkan oleh klan naga dan tidak bisa lagi tinggal di sana. Semua orang di Black Turtle Sanctum terus-menerus mendiskusikan ini. Topik mereka berkisar pada Duan Lingtian. Berita tentang Duan Lingtian yang memahami kemampuan surgawi yang paling berharga dari tempat suci penyu hitam, penghalang penyu hitam, dan memasuki tanah suci untuk menjadi murid tanah suci juga telah menyebar ke tempat suci 4 simbol. Itu juga menyebabkan keributan besar di Four Symbols Sanctums. Bang! Sebuah ledakan keras bergema di dalam sebuah rumah besar di timur Black Turtle Sanctum. Seorang lelaki tua menghancurkan meja batu yang baru saja dibeli menjadi debu lagi. Orang tua ini tidak lain adalah penatua api perak pertama Lian dari Black Turtle Sanctum. Bagaimana ini mungkin? Dia benar-benar telah memahami penghalang penyu hitam dan meninggalkan tambang pertama 4 simbol Sanctum untuk memasuki tanah suci. Saat Lian bergumam pada dirinya sendiri, dia memiliki ekspresi cemberut di wajahnya. Tidak terpikir olehnya bahwa Duan Lingtian yang ingin dia bunuh akan berhasil memahami kemampuan surgawi tempat suci penyu hitam mereka yang paling berharga, penghalang penyu hitam, sama seperti Sunde. Tidak hanya itu, dia juga telah memasuki tanah suci dan menjadi murid tanah suci. Ketika dia menerima berita ini, dia merasakan krisis. Di mata murid Black Turtle Sanctum, Duan Lingtian hanya memiliki akar spiritual bawaan kuning. Meskipun dia adalah prajurit naga 9 cakar dan telah menguasai 4 jenis kemampuan surgawi tingkat tinggi yang berbeda, pencapaiannya di masa depan terbatas. Namun, dia tahu bahwa Duan Lingtian memiliki akar spiritual bawaan biru, bukan kuning. Dia mengetahui hal ini melalui jalan yang sulit. Wei He, murid langsung agungnya, dijatuhi hukuman mati oleh Balai Penegakan Tanah Suci karena ini. Setelah beberapa lama, Lian mengangkat wajahnya yang memiliki ekspresi serius saat matanya yang dingin melihat ke arah tanah suci sekte pemujaan api. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bukan hal buruk dia pergi ke tanah suci. Kalau begitu, Yang Wen dan 2 murid langsungku yang lain bisa bergerak melawannya. Yang Wen yang disebutkan Lian adalah kakak kandung Yang Wu yang dibunuh Duan Lingtian ketika dia pertama kali tiba di tempat suci penyu hitam sekte pemujaan api. Yang Wen juga putra tertua Yang Chong, penatua kelima dari sekte Pletora Utara. Yang Wen memasuki tanah suci bertahun-tahun yang lalu untuk menjadi murid tanah suci. Saat ini, basis kultivasinya bahkan telah memasuki bentuk pertama dari tahap surgawi suci. Untuk alasan ini, dia telah menjadi murid sejati. Setelah mengetahui bahwa adiknya terbunuh, Yang Wu sangat marah. Dia tidak sabar untuk pergi ke Black Turtle Sanctum untuk membunuh Duan Lingtian. Meskipun dia takut dengan aturan sekte pemujaan api dan tidak bisa membunuh Duan Lingtian, dia ingin menyiksa Duan Lingtian dan memberinya pelajaran. Namun, sekte pemujaan api memiliki aturan yang menyatakan bahwa murid tanah suci tidak diizinkan memasuki tempat suci 4 simbol secara pribadi tanpa izin dari penatua api emas. Jika tidak, mereka akan dianggap melanggar aturan sekte dan akan dihukum berat. Saat ini, Yang Wen pasti sudah mengetahui tentang Duan Lingtian yang tiba di tanah suci, kan? Mata Lian menjadi cerah. Bab 1988, mengetuk pintu untuk mencari balas dendam penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Di tanah suci sekte pemujaan api, ada 2 jenis murid tanah suci. Pertama, ada murid elit. Murid 4 simbol sanctum manapun yang berhasil memasuki tanah suci dari tempat suci 4 simbol untuk menjadi murid tanah suci dianggap sebagai murid elit. Sebagian besar murid Saint Land di Saint Land adalah murid elit. Kedua adalah murid sejati. Berbeda dengan murid elit, jumlah murid sejati di tanah suci sekte pemujaan api tidak tinggi. Hanya ada sekitar 170 dari mereka. 99% dari murid sejati ini adalah pembangkit tenaga listrik yang telah memasuki Saint Celestial Stage. Yang tersisa adalah orang-orang jenius yang memiliki akar spiritual indigo innate. Dengan hanya akar spiritual bawaan biru, itu sudah cukup untuk memungkinkan seseorang untuk memasuki Saint Celestial Stage dan menjadi pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage jika tidak ada kecelakaan, apalagi seseorang yang memiliki indigo akar spiritual bawaan. Di sekte pemujaan api saat ini, tidak lebih dari 10 orang yang memiliki akar spiritual bawaan nila. Beberapa dari mereka berasal dari generasi yang lebih tua di sekte pemujaan api. Ambil saja pemimpin sekte-sekte pemujaan api misalnya, ia memiliki akar spiritual bawaan nila. Demikian pula,
2 dari 3 penjaga sekte pemujaan api dan salah satu dari 2 wakil pemimpin sekte juga memiliki akar spiritual bawaan nila. Penjaga dan wakil pemimpin sekte yang tersisa, di sisi lain, memiliki akar spiritual bawaan berwarna biru. Namun akar spiritual bawaan mereka berwarna biru tua, itu sangat dekat dengan akar spiritual bawaan indigo. Untuk alasan ini, para jenius yang memiliki akar spiritual bawaan indigo diberikan perlakuan khusus dan dapat langsung menjadi murid sejati tanpa harus mencapai Saint Celestial Stage karena masa depan mereka yang cerah. Namun, ada aturan yang menyatakan bahwa basis kultivasi mereka setidaknya harus berada di tahap suci-suci. Itu semudah makan dan tidur untuk para jenius ini dengan akar spiritual bawaan indigo untuk menerobos ke tahap suci-suci. Di tanah suci sekte pemujaan api, semua murid elit tinggal di lembah luas yang sengaja didirikan untuk mereka. Ada total 3.000 halaman kecil untuk mereka tinggali. Selain itu, lingkungan budidaya di sana bahkan lebih baik daripada rumah primus di Four Symbols Sanctums. Adapun murid sejati, mereka tidak tinggal di pulau utama. Mereka tinggal di pulau terapung independen yang mengelilingi pulau utama. Mereka semua menempati sebuah pulau yang memiliki rumah besar. Ada juga ruang terbuka yang besar di depan mansion bagi mereka untuk berlatih taktik bela diri dan kemampuan surgawi mereka. Berderit, suara samar bergema dari salah satu pulau terapung independen. Seorang pria muda mendorong membuka pintu salah satu kamar di mansion di pulau itu. Pria muda itu tinggi dan memiliki tubuh yang besar. Ada ekspresi ketidakpedulian di wajahnya. Jika Duan Lingtian melihat pemuda ini, dia akan dapat melihat bahwa dia mirip dengan Yang Wu yang telah dia bunuh sekitar 50% hingga 60%. Pemuda ini tidak lain adalah kakak laki-laki Yang Wu, Yang Wen. Sedikit lagi, saya yakin saya dapat dengan sukses memahaminya selama kultivasi tertutup saya berikutnya. Yang Wen bergumam pada dirinya sendiri saat dia berjalan keluar dari ruangan. Sebagai murid sejati tanah suci sekte pemujaan api, selain memiliki basis kultivasi pada bentuk pertama dari tahap surgawi suci, Yang Wen bahkan telah menguasai gerakan tingkat tinggi kemampuan surgawi. Selama beberapa tahun ini, selain berkultivasi, dia juga mencurahkan waktunya untuk memahami kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi. Selama kultivasi tertutupnya baru-baru ini, dia akhirnya melihat sekilas kesuksesan saat dia memahami kemampuan surgawi ofensif tingkat tinggi. Sayangnya, Wu kecil tidak lagi di sini untuk melihat saya menguasai kemampuan surgawi tingkat tinggi kedua. Saat Yang Wen memikirkan hal ini, ekspresinya berubah muram ketika dia mengingat Yang Wu, adik laki-lakinya, yang menganggapnya sebagai idolanya. Meskipun 90% dari 4 simbol tempat suci sekte pemujaan api mengetahui alasan kematian Yang Wu dan merasa bahwa dia telah mencari kematian, sebagai saudara kandung Yang Wu, dia tidak berpikir demikian. Di matanya, saudaranya tidak bisa berbuat salah. Bahkan jika saudaranya telah bertindak keterlaluan, sebagai kakak laki-laki, dia akan mendukungnya sampai akhir terlepas dari apakah dia benar atau salah. Karena alasan ini, ketika dia mengetahui Yang Wu telah terbunuh, dia menganggap Duan Lingtian sebagai musuh bebuyutannya. Dia tidak akan beristirahat sampai dia membunuh Duan Lingtian. Duan Lingtian telah memasuki tanah suci. Ketika Yang Wen meninggalkan pulau terapungnya untuk pergi ke Central Square di pulau utama, dia mendengar diskusi dari beberapa murid Saint Len yang lewat. Berdasarkan diskusi mereka, dia mengetahui bahwa musuhnya, orang yang membunuh adiknya, telah memasuki tanah suci dan menjadi murid tanah suci. Dia benar-benar telah memahami kemampuan surgawi yang paling berharga dari tempat suci penyu hitam, penghalang penyu hitam. Ketika Yang Wen mengetahui bagaimana Duan Lingtian memasuki tanah suci, sedikit kecemburuan melintas di matanya. Yang Wen juga berasal dari tempat suci penyu hitam dari tempat suci 4 simbol. Dia telah mencoba memahami kemampuan surgawi yang paling berharga dari Black Turtle Sanctum, penghalang penyu hitam, tetapi dia tidak membuahkan hasil bahkan setelah bertahun-tahun. Pada akhirnya, dia hanya bisa menyerah dan memahami kemampuan gerakan tingkat tinggi yang telah dia kuasai. Saat ini, dia sedang dalam proses memahami kemampuan surgawi tingkat tinggi lainnya. Bahkan jika aku tidak bisa membunuh atau melumpuhkanmu secara terbuka, aku masih ingin kamu merasakan bagaimana rasanya berharap kamu mati. Mata Yang Wen berkilat dingin saat dia meninggalkan Central Square dengan kecepatan yang sangat cepat saat dia berjalan menuju kediaman murid Saint Len. Dia bergerak dengan mengancam. Siapapun bisa tahu bahwa dia menyembunyikan niat buruk. Dia bukan Lian. Sebagai penatua api perak Black Turtle Sanctum, tentu saja,
tidak nyaman baginya untuk bergerak pada murid Black Turtle Sanctum, apalagi menyiksa murid itu sampai dia berharap dia mati. Itu akan mempengaruhi reputasinya karena orang akan mengatakan dia menindas yang lemah. Jika berita itu menyebar, sekte pemujaan api akan dipermalukan. Ini dapat menyebabkan banyak jenius yang berencana untuk bergabung dengan sekte mereka berubah pikiran dan bergabung dengan dua sekte besar lainnya. Jika itu terjadi, itu akan menjadi kerugian besar bagi sekte pemujaan api. Karena alasan ini, Lian khawatir pejabat tinggi sekte pemujaan api akan mengeluarkannya dari sekte pemujaan api karena marah. Namun, semua ini tidak berlaku untuk Yang Wen. Dia bukan tetua sekte pemujaan api. Dia hanya seorang murid dari sekte pemujaan api seperti Duan Lingtian. Bahkan jika berita tentang dia menyiksa Duan Lingtian menyebar karena dia membalaskan dendam saudaranya, itu tidak akan mempengaruhi reputasi sekte pemujaan api sama sekali. Terlebih lagi, selama dia tidak membunuh atau melumpuhkan Duan Lingtian, dia tidak akan melanggar aturan sekte pemujaan api sama sekali. Ini adalah celah dalam aturan sekte pemujaan api. Itu selalu ada di sana, dan sepertinya sengaja ditinggalkan di sana. Karena celah dalam aturan ini, ada beberapa orang di sekte yang disiksa sampai mereka berharap mereka mati. Orang-orang yang disiksa sampai mereka berharap lebih baik mati biasanya akan bekerja lebih keras lagi setelah itu. Beberapa dari mereka berhasil membalas dendam. Mereka yang tidak berhasil membalas dendam menemukan bahwa mereka telah berkembang lebih jauh karenanya. Dapat dikatakan bahwa celah dalam aturan sekte pemujaan api ini telah mengilhami banyak murid sekte pemujaan api. Secara alami, di sekte pemujaan api, ada sangat sedikit orang yang akan menyiksa seseorang sampai mereka berharap mereka mati kecuali jika ada permusuhan besar yang terlibat dan orang lain tidak menerima duel kematian. Ini kakak senior Yang Wen. Ketika Yang Wen muncul di kediaman murid Saint Len di lembah yang luas itu menarik perhatian banyak orang. Yang Wen dulunya adalah murid Saint Len yang tinggal di sini juga. Namun, setelah dia berhasil menembus Saint Celestial Stage dan menjadi murid sejati, dia secara alami telah meninggalkan tempat ini. Namun, banyak murid Saint Len mengingatnya dan bisa mengenalinya hanya dalam sekejap. Suara mendesing. Yang Wen bergerak sangat cepat dan tiba di sisi lembah. Ada 5 murid Saint Len berkumpul di sana. Mereka awalnya berbicara tetapi menjadi terganggu oleh kehadiran Yang Wen. Mereka merasa sedikit canggung dengan Yang Wen di sana. Kakak senior Yang Wen, kakak senior Yang Wen, di mana Duan Lingtian tinggal? Yang Wen melirik 5 murid Saint Len. Sedikit arogansi bisa terlihat di matanya saat dia melihat 5 dari mereka. Ketika 5 murid Saint Len mendengar kata-katanya, mereka menyadari bahwa mereka bukanlah targetnya. Mereka langsung menghela nafas lega sebelum secara bersamaan menunjuk ke suatu arah. Yang Wen melihat ke arah yang ditunjuk oleh kelima murid Tanah Suci. Segera, tatapannya dilatih di halaman kecil, dan dia segera terbang keluar. Namun, ketika dia sampai di luar halaman kecil, dia tidak memaksa masuk. Sebaliknya, dia duduk bersila di udara dan menutup matanya untuk mencapai ketenangan mental. Dia berkultivasi sambil menunggu dengan tenang. Bukannya dia tidak ingin memaksa masuk. Namun, jika dia melakukannya, konsekuensinya bukanlah sesuatu yang bisa dia tanggung. Pertama-tama, setiap rumah batu di belakang halaman kecil tempat para murid Saint Len tinggal memiliki efek kedap suara yang sangat kuat. Tidak hanya itu, tetapi formasi yang menghentikan kesadaran surgawi untuk masuk juga diletakkan di dalam. Selain membuka pintu, satu-satunya metode lain untuk memperingatkan orang di dalam adalah menghancurkan formasi yang menghentikan kesadaran surgawi memasuki atau menghancurkan rumah batu. Namun, jika dia melakukan ini, ada kemungkinan besar bahwa orang di dalam akan menjadi gila karena penyimpangan Qi. Menurut aturan sekte pemujaan api, siapapun yang mengganggu kultivasi sesama murid dan menyebabkan orang tersebut menjadi gila akan dihukum mati terlepas dari bakat dan posisinya. Secara alami, Yang Wen berharap Duan Lingtian menjadi gila, tetapi dia tidak mau membayarnya dengan nyawanya sendiri. Kalau tidak, dia tidak akan hanya berencana untuk menyiksa Duan Lingtian sampai dia berharap dia mati. Ia merasa nyawa Duan Lingtian tidak seberharga nyawanya sendiri, oleh karena itu ia tidak akan mengorbankan nyawanya sendiri hanya untuk membunuh Duan Lingtian. Babak 1989, Pedang Menangkal Hati Penerjemah, Editor Terjemahan Endless Fantasy, Terjemahan Endless Fantasy. Meskipun Yang Wen tidak bisa membunuh Duan Lingtian sekarang, itu tidak berarti dia tidak bisa membunuh Duan Lingtian di masa depan.
Dia tidak bisa membunuh Duan Lingtian sekarang karena dia takut dengan aturan Sekte Pemujaan Api. Di masa depan, jika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan membunuh Duan Lingtian untuk membalaskan dendam adiknya, Yang Wu. Apa yang kakak senior Yang Wen lakukan? Sepertinya dia menunggu Duan Lingtian keluar. Yang Wen telah menarik perhatian banyak murid Seinlen. Mereka tahu Yang Wen datang ke sini karena murid barunya, Duan Lingtian. Mereka tahu dia tidak ada di sini untuk berbicara sepenuh hati dengan Duan Lingtian. Hal ini terlihat dari sikapnya yang mengancam. Mereka yakin dia datang dengan niat buruk. Apakah Duan Lingtian dan kakak senior Yang Wen memiliki permusuhan satu sama lain? Aku belum pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Gerakan mengungkap kekerasan Ual demi menghapuskannya. Tidak hanya itu, sebelum ini, salah satunya berada di Tanah Suci dan yang lainnya berada di tempat suci 4 simbol. Kurasa mereka belum pernah bertemu, kan? Apa yang sedang terjadi? Banyak murid Seinlen bingung. Tidak mungkin. Jangan bilang kalian semua tidak tahu tentang permusuhan antara kakak senior Yang Wen dan Duan Lingtian. Seorang murid Seinlen bertanya dengan kaget. Sepertinya dia terkejut mereka tidak tahu tentang apa yang terjadi. Mengapa? Apakah kamu tahu sesuatu? Kelompok murid Seinlen mengalihkan pandangan mereka ke murid Seinlen ini. Apakah kamu masih ingat ketika Duan Lingtian tiba di tempat suci penyu hitam Sekte Pemujaan Api, dan bagaimana permusuhan antara dia dan Penatua Api Perak pertama tempat suci penyu hitam, Lian dimulai? Murid Seinlen bertanya sebagai tanggapan, membuat yang lain dalam ketegangan. Tentu saja, begitu dia selesai berbicara, murid Seinlen lainnya mengangguk dan menimpali, itu karena Duan Lingtian membunuh putra sahabat Lian. Murid Seinlen lainnya mengangguk. Mereka juga pernah mendengar tentang ini sebelumnya. Karena alasan ini, mereka sangat mengagumi Duan Lingtian karena tidak semua orang cukup berani untuk secara terbuka menyinggung Penatua Api Perak Sekte Pemujaan Api saat mereka tiba di sekte tersebut. Karena kalian semua tahu tentang ini, apakah kalian tahu siapa sahabat Lian? Murid Seinlen sebelumnya bertanya lagi. Wei Hao, berhenti dengan permainan menebak. Beritahu kami siapa dia. Tepat sekali. Jika Anda terus membuat kami menebak-nebak, apakah Anda yakin kami akan menghajar Anda? Banyak murid Seinlen sangat marah ketika murid Seinlen ini membuat mereka menebak-nebak. Mereka menatapnya dengan marah seolah-olah mereka akan memukulinya jika dia terus membuat mereka menebak-nebak. Meskipun beberapa murid Seinlen mempertahankan ketenangan mereka, penampilan yang mereka berikan kepada murid Seinlen ini tidak baik lagi. Pada saat ini, murid Seinlen lainnya yang sedang berpikir tiba-tiba berteriak, ini Yang Chong. Jelas bahwa dia baru saja mengingat ini. Yang Chong, oh, ya, aku ingat sekarang. Itu Yang Chong. Aku juga ingat, orang yang Duan Lingtian bunuh hari itu adalah Yang Wu, putra dari tetua kelima Sekte Pletora Utara. Saat murid Seinlen ini berbicara, dua murid Seinlen lainnya juga ikut campur. Jangan bilang kakak senior Yang Wen memiliki koneksi dengan Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara. Pada saat yang sama, para murid Seinlen yang hadir di tempat kejadian mulai menebak. Sementara itu, sebagian besar murid Seinlen mengalihkan pandangan mereka ke murid Seinlen yang suka membuat mereka menebak-nebak. Mereka semua sangat menantikan jawabannya. Dia tidak lagi berani membuat mereka menebak-nebak setelah melihat betapa marahnya mereka. Dia menjawab tanpa berbelit-belit, kakak senior Yang Wen tidak lain adalah putra tertua Yang Chong, Penatua kelima dari Sekte Pletora Utara. Yang Wu yang dibunuh Duan Lingtian adalah saudara senior Yang Wen. Keributan. Begitu kata-kata murid Seinlen keluar dari mulutnya, seluruh pemandangan menjadi hening sesaat sebelum keributan pecah. Kakak senior Yang Wen adalah putra Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara. Ya ampun, apakah ini nyata? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku juga tidak. Setelah mengetahui bahwa murid sejati Sekte Pemujaan Api mereka, Yang Wen, adalah putra Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, banyak murid Seinlen yang hadir di tempat kejadian terkejut. Sebelum ini, mereka tidak tahu Yang Wen adalah putra Yang Chong, sesepuh kelima dari Sekte Pletora Utara. Kakak senior Yang Wen benar-benar menyembunyikan ini dengan baik. Memikirkan dia adalah putra dari tetua kelima dari Sekte Pletora Utara. Sebelum ini, saya hanya mendengar bahwa kakak senior Yang Wen adalah orang yang sangat angkuh. Sekarang saya akhirnya mengerti. Untuk berpikir dia tidak bergantung pada ayahnya dan memalsukan nama untuk dirinya sendiri dengan kekuatannya sendiri. Petik 2.
Setelah murid Saint Lan mengetahui tentang identitas Yang Wen, segala macam perasaan menggenang di hati mereka. Kalau begitu, masuk akal mengapa kakak senior Yang Wen datang untuk Duan Lingtian dengan niat buruk. Karena Duan Lingtian membunuh adik laki-lakinya, tidak mungkin baginya untuk membiarkan masalah itu berlalu. Tepat sekali, mungkin, kakak senior Yang Wen tidak akan cukup berani untuk membunuh atau melumpuhkan Duan Lingtian karena aturan sekte. Namun, dia masih bisa menyiksa Duan Lingtian. Bagaimanapun, ini adalah aturan yang tidak diucapkan di sekte. Petik 2. Apakah ini berarti Duan Lingtian hancur? Tentu saja, meskipun dia kuat dan tak terkalahkan di antara mereka yang berada di bawah Saint Celestial Stage, kekuatannya tidak seberapa dibandingkan dengan kakak senior Yang Wen yang berada di bentuk pertama Saint Celestial Stage. Tepat sekali. Ada kesenjangan besar antara Saint Celestial Stage dan Quintessential Saint Stage, mereka seperti ribuan mil terpisah. Kekuatan Duan Lingtian tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan kakak senior Yang Wen sama sekali. Sepertinya Duan Lingtian akan kehilangan kulitnya bahkan jika dia tidak terbunuh atau lumpuh. Setelah mengetahui identitas Yang Wen, kelompok murid Saint Lan tidak lagi terkejut dengan kemarahan Yang Wen terhadap Duan Lingtian. Sebaliknya, mereka mulai mengasihani Duan Lingtian. Meskipun mereka telah mendengar bahwa kekuatan Duan Lingtian sangat dekat dengan Saint Celestial Stage, menjadi dekat dengannya sangat berbeda dengan berada di Saint Celestial Stage. Karena alasan ini, menurut mereka, Duan Lingtian tidak mungkin menandingi Yang Wen. Dia ditakdirkan untuk disiksa oleh Yang Wen. Karena alasan bahwa efek kedap suara dari rumah batu di kediaman murid Saint Lan sangat baik, Duan Lingtian yang berada di tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah tidak menyadari apa yang terjadi di luar. Dia tidak tahu pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage sedang menunggunya untuk keluar. Pada saat ini, Duan Lingtian berdiri tegak seperti lembing di tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah. Dia tidak bergerak sama sekali seperti patung. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Waktu berlalu dengan tenang. Sehari berlalu. 2 hari berlalu. Duan Lingtian baru pindah setelah sebulan berlalu. Dengan mengangkat tangannya, pisau sepanjang 3 kaki yang polos dan tanpa hiasan muncul di tangannya. Itu adalah harta karun tertinggi surgawi, pedang surgawi Jasper. Hanya dengan satu pandangan, Jasper Celestial Sword muncul seperti pedang biasa. Desir. Namun, ketika Duan Lingtian menggunakannya, itu memancarkan aura yang menakutkan seolah-olah itu bisa menghancurkan alam semesta. Pedang tembus pandang ki berkilauan di sekitar Jasper Celestial Sword. Tekanan yang dipancarkannya juga berat. Pedang hati yang dibayangi, pedang penangkal hati, penerangan hati pedang, dan penggabungan pedang hati, gumam Duan Lingtian dengan mata terpejam. Tidak ada yang tahu dengan siapa dia berbicara. Dia terus menggumamkan nama 5 tahap utama pedang hati berdaulat berulang kali. Seolah-olah dia tidak tahu bagaimana rasanya lelah saat dia terus bergumam pada dirinya sendiri untuk waktu yang lama. Waktu berlalu. 1 bulan lagi berlalu. Duan Lingtian yang tetap tidak bergerak setelah dia mengeluarkan Jasper Celestial Sword sebulan yang lalu akhirnya pindah lagi. Sebulan yang lalu, dia memegang Jasper Celestial Sword dan memegangnya secara horizontal. Desir. Kali ini, dia memegang pedang secara vertikal sebelum dia menjadi tidak bergerak lagi. Hanya dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Namun, kali ini, Duan Lingtian masih tidak bergerak. Dia berdiri di sana, mencengkeram pedangnya. Dia tampak seperti patung pembudidaya pedang. Pedang ki yang sangat kuat. Sosok Penatua Huo tiba-tiba muncul di tingkat keempat dari 7 harta karun pagoda indah. Matanya melebar kaget saat dia melihat Duan Lingtian yang melayang di udara saat dia mencengkeram pedangnya. Meskipun Duan Lingtian tampak biasa memegang pedangnya, Penatua Huo dapat dengan jelas merasakan pedang ki yang sangat kuat yang memancar dari tubuhnya. Bukan hanya itu, tapi itu sangat padat seolah-olah bisa mengiris apa saja. Jika seseorang memperhatikan dengan ama, orang dapat melihat bahwa udara di sekitar Duan Lingtian tampak beriak keluar seolah-olah dipengaruhi oleh energi yang tidak terlihat. Dia hampir sampai. Saya berharap dia berhasil. Jika dia berhasil, pencapaiannya dalam Sovereign Heart Sword akan mampu mencapai puncak taktik bela diri ofensif di dunia biasa ini. Tidak hanya itu, tetapi itu akan menjadi lebih kuat daripada kebanyakan taktik bela diri ofensif tingkat atas di dunia biasa ini. Elder Huo bergumam pada dirinya sendiri sebelum menghilang ke udara. Udara terus beriak bahkan setelah Penatua Huo pergi. Pada hari ke-10,
udara di sekitar Duan Lingtian terlihat beriak dan menyebar lebih jauh. Seolah-olah kekuatan yang menakutkan sedang memotong udara. Hati penangkal pedang, oh, begitu. Saya mengerti sekarang. Duan Lingtian tiba-tiba membuka matanya. Matanya begitu cerah. Sementara itu, udara di sekitarnya tidak lagi beriak karena tidak lagi terpengaruh oleh energi yang menusuk. Detik berikutnya, Duan Lingtian melepaskan cengkeramannya pada pedang. Pada saat yang sama, pedang surgawi Jasper berubah menjadi sinar pedang dan menyapu langit. Kecepatannya dipercepat, dan pada akhirnya, itu menghilang ke udara seolah-olah telah bergabung dengan udara. Desir, 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 desir. Setelah pedang surgawi Jasper menghilang, suara desisan pedang tidak berhenti. Itu terus bergema di tingkat keempat dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Setelah sekitar 15 menit, akhirnya berakhir. Saat suara itu berhenti, Jasper Celestial Sword tiba-tiba muncul kembali di tangan Duan Lingtian. Babak 1990, Keraguan Yang Wen. Penerjemah, editor terjemahan Endless Fantasy, terjemahan Endless Fantasy. Tepat 100 hari, ketika Duan Lingtian meletakkan Jasper Celestial Sword, dia terdiam sesaat sebelum matanya tiba-tiba menjadi cerah saat dia mengingat waktu yang dibutuhkannya untuk memahami tahap ketiga Sovereign Heart Sword, Sword Warding Heart. Dia sama sekali tidak berkultivasi tertutup. Untuk alasan ini, dia masih memperhatikan aliran waktu. 100 hari di Pagoda Indah 7 harta karun berarti 10 hari telah berlalu di luar, Duan Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat dia mengeluarkan kartu kristal. Dia telah memperoleh ini di daftar murid baru di Tanah Suci. Aku ingin tahu apa yang bisa aku tukar dengan poin kontribusi di kartu kristal ini. Saya akan pergi ke Central Square untuk melihat-lihat dan melihat apakah ada yang saya butuhkan. Saya mungkin juga menemukan beberapa cara untuk mendapatkan lebih banyak poin kontribusi. Ketika dia memasukkan Sunshine Energy ke dalam kartu kristal, itu menunjukkan bahwa dia memiliki 100 poin kontribusi. 100 poin kontribusi ini diberikan kepada semua murid 4 simbol Sanctums yang memasuki Tanah Suci untuk menjadi murid Tanah Suci. Itu adalah hadiah sambutan dari Tanah Suci Sekte Pemujaan Api untuk setiap murid Tanah Suci yang baru. Duan Lingtian menyimpan semuanya sebelum dia membuka pintunya. Gemuruh, pintu batu terbuka, menyebabkan suara tumpul berdering di udara. Ketika pintu batu didorong terbuka, murid sejati, Yang Wen, yang duduk bersila di udara di halaman kecil di depan rumah batu membuka matanya yang seterang bintang. Niat membunuh segera keluar dari tubuhnya. Duan Lingtian keluar. Banyak orang mendengar keributan dan mengalihkan perhatian mereka ke halaman kecil tempat Duan Lingtian tinggal. Sebagian besar murid Saint Lan memiliki sedikit rasa kasihan di mata mereka saat mereka melihat Duan Lingtian. Menurut pendapat mereka, sejak Duan Lingtian keluar, itu berarti dia akan hancur. Bagaimanapun, murid sejati itu, Yang Wen, telah menunggu selama 10 hari. Berdasarkan postur Yang Wen, tidak mungkin dia membiarkan Duan Lingtian pergi. Yang Wen mungkin tidak berani membunuh atau melumpuhkan Duan Lingtian karena ketakutannya terhadap aturan Sekte Pemujaan Api, tetapi dia mampu menyiksa Duan Lingtian sampai dia berharap dia mati. Meskipun Yang Wen tidak mengatakan apa yang akan dia lakukan pada Duan Lingtian, berdasarkan niat membunuh yang dia pancarkan, semua orang yang hadir di tempat kejadian bisa sangat merasakan kebenciannya terhadap Duan Lingtian. Duan Lingtian telah membunuh adiknya. Permusuhan tidak akan kecil. Sebelum pintu batu terbuka penuh, Duan Lingtian sudah merasakan niat membunuh yang mengerikan dari luar. Dia segera meningkatkan kewaspadaannya. Selain itu, dia tidak buru-buru membuka pintu. Sebaliknya, dia perlahan membukanya. Sementara itu, Duan Lingtian dapat dengan jelas mendengar diskusi dari luar. Kakak senior Yang Wen adalah murid sejati dan basis kultivasinya berada di bentuk pertama dari tahap surgawi suci. Sangat mudah baginya untuk berurusan dengan Duan Lingtian. Tepat sekali, Duan Lingtian ditakdirkan untuk hancur. Tidak ada gunanya bahkan jika dia merasakan keributan dan menolak untuk keluar karena kakak senior Yang Wen sudah yakin bahwa dia tidak berkultivasi secara tertutup. Bahkan jika kakak senior Yang Wen menghancurkan rumah batu, dia tidak perlu khawatir Duan Lingtian menjadi gila karena penyimpangan Qi. Petik 2. Jadi bagaimana jika kekuatannya hampir mendekati Saint Celestial Stage? Jadi bagaimana jika dia telah berhasil memahami kemampuan surgawi defensif nomor 1 Sekte Pemujaan Api kita, penghalang penyu hitam? Jadi bagaimana jika dia menguasai 4 kemampuan surgawi tingkat tinggi?
Dia masih tidak berguna seperti ayam tanah liat di depan pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage yang sebenarnya. Petik 2. Jika dia ingin menyalahkan seseorang, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena membunuh Yang Wu, adik laki-laki senior Yang Wen. Kalau tidak, mengapa kakak senior Yang Wen mempersulitnya sejak awal? Petik 2. Duan Lingtian belajar banyak tentang apa yang terjadi di luar. Dia menemukan bahwa niat membunuh datang dari seorang murid sejati bernama Yang Wen. Saya sudah lama mendengar bahwa Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara, memiliki 2 putra. Putra bungsu, Yang Wu, dibunuh oleh saya, dan putra tertua adalah murid Tanah Suci di Tanah Suci Sekte Pemujaan Api. Namun, saya tidak percaya bahwa putra tertua Yang Chong, Yang Wen, sebenarnya adalah murid sejati yang basis kultivasinya telah memasuki Saint Celestial Stage. Duan Lingtian terkejut dengan ini. Secara alami, itu saja. Ekspresi Duan Lingtian setenang biasanya. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda teror sama sekali. Fakta bahwa Yang Wen datang, bahkan jika dia tidak berani membunuh atau melumpuhkanku karena aturan sekte, dia harus merencanakan untuk menyiksaku sampai aku berharap aku mati. Duan Lingtian berpikir dalam hati saat matanya berkedip dingin, aturan Sekte Pemujaan Api tidak melarang murid menyiksa atau mempermalukan sesama murid lainnya. Mungkin, ini adalah cara Sekte Pemujaan Api untuk mendorong murid-muridnya untuk berusaha menjadi lebih kuat. Gemuruh. Saat suara tumpul dari pintu batu yang didorong bergema lagi, Duan Lingtian mempercepat gerakannya. Segera setelah itu, pintu batu terbuka sepenuhnya. Di bawah tatapan semua orang, termasuk Yang Wen, seorang pemuda tinggi dan tampan muncul di depan mata mereka. Ketenangannya membuat kesan besar pada mereka. Meskipun seragamnya mirip dengan murid Saint Len lainnya, itu tidak menyembunyikan wataknya yang luar biasa. Itu menyebabkan yang lain merasa sedikit malu dengan penampilan canggung mereka. Begitu pemuda itu berjalan keluar dari rumah batu dan masuk ke halaman, Yang Wen langsung berdiri di udara dan memelototi pemuda itu sebelum dia bertanya dengan sikap interrogatif. Kamu Duan Lingtian. Tatapan Yang Wen sangat tajam. Jika tatapan bisa membunuh, Duan Lingtian akan mati beberapa kali. Ketika Yang Wen memelototi Duan Lingtian dan berbicara dengan kasar kepadanya, Duan Lingtian tidak menjawab pertanyaannya. Sebagai gantinya, dia bertanya sebagai balasan, Yang Wen. Putra Yang Chong, tetua kelima dari Sekte Pletora Utara. Ketika Yang Wen melihat betapa tenangnya pemuda ini meskipun tahu siapa dia tahu pasti pemuda di depannya adalah Duan Lingtian. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang murid Saint Len begitu arogan di depan murid sejati. Tidak heran kamu berani menentang Penatua Lian. Kamu memang sombong. Setelah mengkonfirmasi identitas Duan Lingtian, niat membunuh yang dipancarkan Yang Wen meningkat. Tatapan tajam mendarat di Duan Lingtian seolah-olah mencoba memotongnya menjadi ribuan keping. Apakah Anda pikir saya seperti Penatua Lian? Apakah Anda pikir saya akan merasa tidak nyaman untuk bergerak pada Anda karena identitas saya? Saat Yang Wen selesai berbicara, dia bahkan tidak menunggu jawaban Duan Lingtian sebelum dia mulai bergerak melawan Duan Lingtian. Sementara itu, para murid Saint Len yang melihat merasakan jantung mereka berdetak lebih cepat saat mereka menatap pemandangan yang terbentang di depan mereka dengan konsentrasi penuh. Menurut pendapat mereka, Duan Lingtian hancur. Yang Wen, kamu tidak sabar untuk membunuhku, kan? Kalau begitu, aku akan memberimu kesempatan untuk membunuhku tanpa melanggar aturan Sekte Pemujaan Api. Kata Duan Lingtian. Namun, begitu Yang Wen mendengar kata-kata Duan Lingtian, Yang Wen yang akan bergerak terhenti. Para murid Saint Len bingung dan dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Yang Wen bertanya, apa maksudmu? Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Apalagi yang bisa saya maksud? Dihadapkan dengan Yang Wen yang cemberut, Duan Lingtian tersenyum acuh tak acuh saat dia berkata dengan tenang, jika saya tidak salah, pasti ada tempat di Tanah Suci Sekte Pemujaan Api yang memungkinkan murid untuk menandatangani duel kematian dan bertarung sampai mati. Baik. Aku akan memberimu kesempatan ini. Tolong pimpin jalannya. Ekspresi Duan Lingtian tetap tidak berubah ketika dia selesai berbicara. Dibandingkan dengan Yang Wen yang mengerutkan kening, sikap tenang Duan Lingtian membuatnya menjadi pemenang dalam hal sikap. Silakan memimpin jalan. Saat Duan Lingtian selesai berbicara, ekspresi Yang Wen berubah drastis. Berbagai ekspresi melintas di wajahnya. Kemudian, dia menatap Duan Lingtian dengan saksama dan tidak mengatakan apa-apa. Tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan saat ini.
Keributan. Pada saat yang sama, murid Saint Len yang mendengar kata-kata Duan Lingtian akhirnya sadar kembali dan meledak menjadi keributan. Ya ampun, berdasarkan kata-kata Duan Lingtian, dia ingin melakukan duel maut dengan kakak senior Yang Wen. Salah satu murid Saint Len berteriak, "Duel kematian, dengan kakak senior Yang Wen. Dari mana dia mendapatkan keberaniannya?" Banyak murid Saint Len melebarkan mata mereka dengan tak percaya. Dia baru saja menjadi murid Saint Len. Meskipun dia kuat, dia hanya bisa memamerkan kekuatannya di depan mereka yang basis kultivasinya di bawah Saint Celestial Stage. Sangat tidak mungkin baginya untuk dibandingkan dengan pembangkit tenaga listrik Saint Celestial Stage. Murid Saint Len lainnya menimpali dengan percaya diri. Kalau begitu, kenapa dia bertingkah seperti itu? Lihat betapa tenangnya dia. Dia tidak terlihat seperti seseorang yang mencari kematian. Banyak murid Saint Len menemukan hal-hal yang sedikit aneh. Apakah tidak ada dari kalian yang memperhatikan? Sejak Duan Lingtian keluar, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Dari awal hingga akhir, dia tetap tenang. Seolah-olah dia bahkan tidak akan berkedip jika gunung runtuh di depan matanya. Ini adalah kepercayaan diri atau gertakan. Salah satu murid Saint Len menebak. Kepercayaan diri. Jangan bilang kamu pikir dia bisa membunuh kakak senior Yang Wen. Seketika, pernyataan murid Saint Len ini menyebabkan yang lain memandangnya dengan jijik. Dia pasti sengaja mencoba membuat segalanya terlihat misterius. Banyak murid Saint Len berkata dengan pasti. Mereka tidak berpikir Duan Lingtian cocok dengan murid sejati, Yang Wen, yang basis kultivasinya telah memasuki Saint Celestial Stage. Duan Lingtian bertindak seperti ini karena dia sengaja mencoba membuat segalanya terlihat misterius dengan harapan Yang Wen akan mundur. Seorang murid Saint Len yang melihat keraguan Yang Wen berkata, "Hei, lihat itu." Ketika Duan Lingtian menyarankan duel kematian, kakak senior Yang Wen tampaknya sedikit ragu. Jangan bilang dia benar-benar berpikir dia tidak sekuat Duan Lingtian. Kamu benar. Satu persatu, para murid Saint Len mengalihkan pandangan mereka ke Yang Wen dan menyadari keraguannya juga.